Siapa kita? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan luber, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak, ini adalah dimensi belajar Pancasila. Ya. Nah, di semester 1 ini kita sekolah kita itu sudah mencanangkan untuk program P5-nya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita mengambil gaya hidup berkelanjutan, yaitu penanaman dan penghijauan lingkungan sekolah. Ya. Tujuannya dari proyek yang akan kita lakukan adalah yang pertama, nanti anak-anak dapat menganalisis tindakan-tindakan yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Ya, seperti membuang sampah sembarang, itu ramah lingkungan atau tidak? Kemudian anak-anak nanti dapat merancang proyek kegiatan menanam tanaman, jadi merencanakan sampai melaksanakan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat melakukan penanaman tanaman dengan baik. Oke, anak-anak, akhir-akhir ini kalau siang hari kita merasakan bahwa cuacanya sangat panas. Bahkan di kota Semarang itu cuacanya itu sampai 35 derajat, bahkan 36. Betul ya? Kira-kira yang menyebabkan apa namanya? Penebangan pohon liar. Jadi karena ada penebangan pohon itu, bumi kita menjadi panas. Terus apa lagi? Ada polusi, betul. Jadi polusi yang ditimbulkan oleh asap, baik itu asap kendaraan, itu juga menyebabkan bumi kita menjadi panas. Solusinya bagaimana? Melakukan penghijauan. Nanti anak-anak akan belajar. Jadi manfaat tanaman, manfaat pohon itu apa? Lingkungan itu, seperti yang anak-anak perhatikan, itu adalah kondisi fisik. Jadi ada tanah, ada air, matahari, serta mineral. Jadi rangkaian daripada itu. Lingkungan itu ada lingkungan alami, ada lingkungan buatan. Nah, lingkungan alami berarti tidak ada campur tangan manusia, masih murni pemberian dari Allah. Contohnya seperti ini lingkungan alami. Sedangkan lingkungan buatan itu adalah di situ ada campur tangan manusia. Contohnya apa? Sungai, bukan dibuat oleh manusia. Waduk, taman, itu juga. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perilaku manusia yang merusak lingkungan. Apa sajakah perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan? Perhatikan video ini ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan lingkungan tidak seimbang? Ya, jawabannya adalah gambar B. Pada gambar B menunjukkan lingkungan yang tidak seimbang atau lingkungan yang rusak akibat perbuatan manusia. Apa sajakah contoh lain dari kegiatan manusia yang dapat merusak alam atau lingkungan? Perhatikan baik-baik ya.
Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya pencemaran, baik itu pencemaran udara, air, tanah, dan suara, sebagai dampak adanya kawasan industri dan meningkatnya pemakaian kendaraan bermotor. 2. Terjadinya banjir, sebagai dampak pembuangan sampah ke aliran sungai sehingga aliran sungai menjadi tersumbat. 3. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya buangan sampah sembarangan, bangunan liar di daerah aliran sungai, dan masih banyak lainnya aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham kan mengenai aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan? Pohon dapat mengimbangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban laut, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga siklus air agar tidak mudah banjir dan longsor. Ayo menanam pohon. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisinya tidak mudah menguap dan kesuburannya akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah. Terkait dengan aktivitas yang merusak lingkungan. Ya, salah satunya adalah polusi, sedangkan aktivitas ramah lingkungan itu salah satunya adalah kegiatan menanam pohon. Nah, menanam pohon tadi memiliki banyak manfaat. Salah satunya apa? Pohon itu mengeluarkan oksigen yang dihirup oleh manusia dan menghirup karbon dioksida. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tanaman: akar, batang, daun, bunga, kemudian juga ada buah. Hal-hal yang dibutuhkan salah satunya adalah media tanam. Media tanam apa saja? Kemudian kompos, pupuk kandang, dan lain sebagainya. Anak-anak, ini adalah kondisi taman kita ya. Panas, belum ada penghijauan. Nah, ini nanti tugas kita untuk menanami tanaman tersebut. Ya, anak-anak, setelah kemarin kita melakukan kontekstualisasi, kita sudah melihat lahan sekolah kita dan melihat apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Kali ini kita akan membuat perencanaan bagaimana membuat taman di lingkungan sekolah kita. Anak-anak, kira-kira ketika kita membuat taman, ya, alat apa saja yang kita butuhkan? Garpu, pupuk, cangkul, tanaman juga, kompos, apa lagi? Nah, itu nanti waktu dibagi, ya, sesuai dengan kelompoknya, anak akan mendapatkan tugas, ya, untuk membawa tanaman, peralatan, kemudian juga media tanam yang akan dipakai, ya, untuk Jumat besok melakukan aksi penanaman dan penghijauan di lingkungan sekolah. Kan betul?
Hari ini ya kita akan melaksanakan penghijauan di lingkungan sekolah kita. Jadi biar sekolah kita hijau ya. Nanti taman-taman ini akan kita tanami tanaman hias dan juga nanti kita akan melaksanakan penghijauan ya. Itu nanti sudah ada polybag yang besar. Nanti akan kita tanami pohon ya berupa buah mangga, ada buah alpukat, ada buah nangka juga. Oke. Perhatikan untuk lahan yang akan ditanami. Kelas 1 oleh kelas 1. Angkat tangan kelas 1 ya. Kelas 1 nanti spesial ada di paling pojok kelas 1. Jadi ini sudah dipeta-petakan. Ini nanti per kelas ya sudah ada 6 peta. Nanti silakan ditanami per kelas ya. Untuk kelas 2 mana kelas 2? Ya. Kelas 2 ada di sini. Sudah ditunjukkan sama Bu Ismi kelas 2. Kelas 5 di mana kelas 5? Oke ya Bu. Kelas 5 di sini. Sini kelas 5 ya, diperhatikan. Untuk kelas 6 di sini kelas 6. Kelas 6 ya, perhatikan ya. Kelas 6 di sini dan juga kelas 3 dan 4 nanti di sebelah sini. Oke. Ini siapa lagi ini? Sebelah sini, sebelah sini. dan juga PPRA untuk selanjutnya mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang
proyek yang sudah dilakukan kemarin. Ya, kemarin proyeknya menyenangkan. Ya, kita dapat menanam dan juga menghijaukan sekolah kita. Anak-anak ini nanti dikerjakan sesuai dengan pemahaman dan kemampuan anak-anak. Jadi setelah asesmen juga akan ada refleksi, ya. Silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Selesai anak-anak, silakan. Selanjutnya, kalian juga Pak Guru minta untuk mengisi refleksi, ya, dari proyek yang kemarin sudah dilaksanakan, ya. Nanti anak-anak mengisikan, ya. Contoh, sekarang aku jadi tahu tentang apa. Nah, ini nanti diisikan terkait dengan kemarin penanaman tanaman dan juga penghijauan sekolah. Oke anak-anak, ya, yang terpenting dari proyek yang kemarin sudah dilakukan yaitu terkait dengan penanaman tanaman, ya, di taman sekolah. Yang terpenting, ya, bagi anak-anak itu adalah bagaimana, ya, setelah penanaman ini yang harus kalian lakukan adalah menjaga dan merawat taman tersebut. Merawatnya bagaimana? Salah satunya menyiramnya. Apalagi selain menyiram, memberi pupuk. Apalagi kalau ada gulmanya diapakan? Dicabut. Itu yang terpenting anak-anak. Mari kita tutup pelajaran kita di hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.